Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, santri masuk. Monggo. Alhamdulillah. Ini namanya desa pundi? Namanya desa apa ini? Desa Tawing. Desa Tawing. Tawing. Kecamatan Munjungan. Munjungan. Masya Allah. Desa Tawing. Masya Allah. Alhamdulillah sampai di sini. Perjalanan lumayan jauh. Oke, kena ada sekitar 3 jam dari Padepokan jauh. Jalannya begini. Belok-belok. Belok. Alhamdulillah. Jalannya es krim ya. Ekstrim. Itu tuh ya. Oke, yang pertama kita datang ke sini untuk silaturahmi, menyambungkan tali seduluran. Semoga dengan kedatangan kita ke sini bisa menambahkan rasa kekeluargaan dan menjadi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf datangnya kita malam-malam karena memang jalannya jauh. Dan niat kita yang pertama, semoga dengan silaturahmi ini menjadikan jalan rahmat Allah untuk kebaikan kita bersama. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas nama Padepokan. Kalaupun mendapatkan pertolongan, itu pertolongan dari Allah, atas izin Allah, atas kemurahan Allah. Dan kalaupun belum, ya kita terus berdoa, karena semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi kita hanya berdoa dan Allah yang menentukan. Jadi saya ingin jangan ada kekecewaan di hati ini panjenengan, karena sejatinya kita hanya berdoa dan Allah yang menentukan. Ini adalah wujud ikhtiar kita dan doa kita. Nggih. Monggo Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Engkang kawula taati ta'dimi guru besar kita Mbah Syamsuddin, dan saya banggakan pada sahabat-sahabat subscriber yang ada di sana, alhamdulillah. Dan tidak lupa ini Sohibul Hajah dari keluarga siapa ini, Pak Hendri yang ada di mana tadi? Kunjungan ya. Alhamdulillah saat ini malam ini juga kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja di sini kita keluarga besar Padepokan diundang oleh keluarga Sohibul Hajah, yang mana pada saat ini pula beliau mempunyai hajat yang harus diselesaikan, dan doa kepada Allah mudah-mudahan hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saja apa yang jadi hajat beliau langsung saja kita tanyakan kepada beliau langsung. Ya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita semuanya datang dari Padepokan sini dengan mengundang kami dari tim Padepokan beserta guru besar punya hajat. Coba jelaskan hajat dengan secara mendasar. Pertama itu 4 bulan yang lalu saya itu sakit, tapi itu sakitnya itu enggak jelas.
Keadaan tidak jelas, bahkan berat badan saya itu sempat yang pertama, yang awalnya 86 kilo itu sampai turun turun, gratis. ya Oh gitu. turun 19 kilo 19 kilo langsung. satu bulan itu, selama 1 bulan. Jadi berarti sudah berkali-kali ke dokter. Bahkan sampai saya itu lumpuh juga, Ya itu nggak bisa jalan, Insya Allah. nggak bisa jalan. Tapi waktu saya nggak bisa jalan itu saya diam di Priki, Oh gitu. di rumah Priki. Di situ selama kurang lebih 9 hari. Dan setelah itu sudah mulai pulih kembali. Tapi akhir-akhir ini kayaknya ada yang nggak beres, kayak gimana gitu. Mungkin sekitar 10 sampai 14 hari yang terakhir ini kayaknya ada yang aneh. Kira-kira yang anehnya gimana? Saya itu Gimana? Merasa kayak orang linglung gitu loh. Kadang itu sering-sering lupa gitu. iya, kosong. Saya itu nggak sadar kalau saya itu lagi teleponan, lagi telepon. Kadang itu saya tinggal nggak tahu kemana. Oh gitu. Jadi tidak sengaja langsung ditinggal. Iya. Insya Allah. Kayaknya itu Sementara itu ya. Mungkin dari segi badannya terasa apa, sakit atau sesak atau gimana? sesak. Oh sesak. Sesak ya. Itu juga terakhir ini. Ya akhir-akhir ini. Pertama itu sebenarnya nggak sesak, tapi pas parah saya itu sesak, terus hilang, terus sekarang sesak lagi, mulai itu bersamaan dengan saya ini pelupa sekian itu. Iya. Jadi para sahabat, demikian tadi yang disampaikan langsung dari Sahibul Hajat, mana beliau mempunyai beberapa keluhan dari sudah bulan sakit, dari yang mana beliau sudah ikhtiar ke dokter berkali-kali, bahkan juga tidak terhitung, sehingga dia tidak sadar diri maupun sangat punya keluhan pelupa maupun sakit-sakitnya sampai tersesat dan sebagainya. Ya, mungkin kita nanti akan bisa menguak sebab dari itu semuanya dari segi entah fisiknya. Ya, monggo langsung saja kita kembalikan ke beliau dan masih kita laksanakan dengan eksekusi kita. Monggo, beliau. Iya. Jadi saya rasakan di tempat ini memang ada hal-hal yang memang harus dibersihkan. Bukan hanya di tempat ini, tetapi juga di tempat beliau yang ada di sana. Nanti insya Allah kita meminta kepada Allah untuk dihilangkan semua hal-hal yang mengganggu pada diri beliau ini. Jadi ada penyebabnya mengapa beliau ini mengalami perasaan yang tidak menentu. Ini perasaannya ini tidak karuan gitu. Nggih. Karena itu nggak jelas. Karena memang ada beberapa jin yang masuk melalui dengan rambut terus ke aliran darah. Jadi membuat linglung, membuat bingung. Kalau dibiarkan bahaya, bisa gila, saya katakan. Dan ini ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Jangan dikira orang yang mengalami penyakit medis itu hanya medis saja, tidak. Penyakit medis ataupun non medis itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan dikira kalau orang terkena penyakit stroke, ya sudah penyakit stroke saja, tidak. Itu pun juga ada penyebabnya.
Karena ada beberapa jin dari golongan jin maupun dari golongan syaitan yang itu bisa menyebabkan penyakit. Contoh yang dinamakan dengan jin ampar. Jin ini sukanya di kamar mandi. Makanya sering saya katakan kalau mau masuk kamar mandi pakai penutup kepala. Yang kedua, jangan terlalu lama di kamar mandi. Karena itu menjadi jalan masuknya syaitan. Jangan dikira ketika seseorang terkena penyakit stroke, iya karena penyakit stroke saja. Tidak, ada penyebab-penyebabnya. Oleh sebab itu, saya sering mengatakan kalau sholat, sujudnya yang tumak ninah. Sujudnya yang tumak ninah. Karena ketika sujudnya tumak ninah, aliran darah mengalir ke kepala dengan baik, dengan lancar. Itu juga salah satu terapi agar kita terhindar dari penyakit stroke. Agar tidak, makanya orang insya Allah kalau sholatnya bisa tumak ninah, sujudnya bisa tumak ninah, nanti tidak terkena penyakit stroke. Dan yang kedua, penyakit sekarang ini yang paling banyak itu penyakit urat kejepit di tulang belakang. Itu insya Allah kalau sholatnya bisa tumak ninah, rukunya bisa baik, gak gampang terkena penyakit urat kejepit itu. Urat kejepit kalau dibiarkan nanti bisa mengakibatkan pengkapuran tulang. Dan khusus untuk beliau ini kalau dari segi batiniahnya, ini sebenarnya ada penyebab-penyebabnya. Makanya nanti yang di rumah sana juga. Jadi ketika kita menarik sesuatu di sini, bukan hanya ada yang ada di sini. Bahkan insya Allah nanti yang ada di sana pun kita tarik. Rumahnya yang di sana juga nanti ada yang kita tarik. Khusus untuk di sini, saya melihat di depan sana itu ada seperti ada cundri itu loh. Cundri itu pusaka yang untuk melemahkan pikiran itu. Itu seperti tombak begitu di sebelah sana. Terus di sebelah sini juga ada. Yang sebelah sana salah satunya nanti saya hilangkan yang dari rumah di Perigi sana. Saya tarik ke sini. Jadi di situ nanti insya Allah kita tarik dua hal. Kalau penyebabnya sudah dihilangkan, insya Allah nanti penyakitnya juga hilang insya Allah. Oke, kita berdoa saja kepada Allah. Karena sebenarnya saya hanya berdoa saja kepada Allah. Semoga nanti pikiran jenengan habis ini bisa terang, benderang nggih. Amin. Tidak bingung lagi. Yang pertama, untuk mengungkap semua yang ada di sini, kita tarik yang mengganggu beliau. Kita mediatorkan, kita tanya-tanya. Kalau ditanya penting enggak sih? Sebenarnya sih penting nggak penting, hanya ingin tahu saja. Terus yang kedua, jangan terlalu dipercaya perkataan jin nanti. Apa yang dikatakan tidak usah terlalu dipercaya. Jadi yang baik dibuang, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Tidak usah terlalu dipercaya. Kita hanya ingin menanyainya saja. Dan hati-hati, bangsa jin biasanya suka menipu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba ditanya Ustaz. Assalamualaikum. 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 Kamu siapa? Gak perlu kalian memanggil saya, sudah datang. Ya, terima kasih. Terima kasih belum dipanggil. Saya sudah menyambut kalian. Ya, terima kasih sebelumnya. Coba saya ingin tanya. Mohon maaf, saya mau tanya. Mohon maaf.
mohon maaf. Saya ingin tanya, seandainya dengan kedatangan saya ini baik-baik, tidak. Sudah jelas kedatangan kalian mengganggu saya. Mohon maaf jika kedatangan mengganggu jenengan. Tapi saya ingin tahu persis, ya, kenapa jenengan di sini. Saya untuk menyakiti keluarga nih. Seorang Nggak usah bohong, nggak usah memfitnah seseorang. buat apa semina. Saya bilang apa nih? Saya tidak akan pernah bohong. Ya Allah yang tahu. Terus kamu tadi tiba-tiba kok langsung datang ke sini, kamu Saya tanya tidak gimana? terima jika kalian membicarakan saya. Maka saya akan memasuki salah satu dari saja kalian yang sudah terbuka. Kamu tempatnya di mana? Tempat saya Hmm. ada di depan. Bukan mana? Enggak perlu tahu. Saya tidak akan menunjukkannya. Cukup saya memberi Terus arah-arah. temanmu kira-kira di sini pertama ada berapa? Sini ada sekitar 15. Ada sekitar 15. Sudah lama kamu di sini? Ya, saya sudah lama. Terus asal kamu pertama kali dari mana? Kok bisa sampai sini itu? Kamu gak perlu tahu saya asal dari mana. Ya pengen tahu. Kalian sudah membicarakan saya. Ya pengen Itu tahu. pun saya sudah tidak terima. Apalagi kalian menanyakan saya. Mohon maaf jika engkau terganggu Itu mohon sama maaf. saja Tapi saya pengen membuat tahu. saya marah. Saya pengen tahu. Kamu asalnya dari mana? Gak mungkin kamu langsung dari sini tuh Tidak gak mau mungkin. kasih tahu ya. Asal mula kamu pertama kali dari mana? Saya tidak ingin memberitahu. Ya udah Saya gitu. katakan cukup kalian membicarakan saya. Itu pun saya tidak suka. Kalian menanyakan saya asal dari mana. Itu sama saja akan membuat saya marah. Terus apa setiap harinya kamu selalu mengganggu yang ada di sini? Semua cowok semua yang ada di sini. Emang kamu dikasih apa tuh kira-kira? Saya dikasih dengan sajen. Ya mulai dari sini nanti saya mohon dari kamu ketika kita datang ke Saya sini. tidak mau pergi. Saya tahu niat kalian apa untuk datang ke sini untuk mengusir saya. Bukan. Untuk saya pergi dari sini. Tujuan Saya kita tidak bukan akan mengusir. Tujuannya tidak mengusir. Cuma kita datang baik-baik. Kita pengennya kita selalu sesama makhluk Allah itu selalu saling. Saya tidak suka kau menyebut-nyebutnya. Jangan pernah kau sebut-sebut di depan wajah saya. Ya mohon maaf Saya sekali. bisa berbuat apa saja sesuka hati saya. Ya mohon maaf sekali. Memang itu karena Allah Tuhan saya. Dan Nah, manusia dan jin. cukup. Manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Jangan kau mengatakan lagi. Saya paling tidak suka. Tolong kendalikan ya. Dan tolong nanti dan saya mohon nanti untuk kamu sama teman-teman kamu nanti sampai dari sini. Ya. Jadi Saya untuk tidak mau. kenapa? Saya tidak membawa teman-teman saya. Katanya teman kamu ada 15 di sini. Ya, tapi saya tidak membawa teman-teman saya pergi dari sini. Ya Sama makanya nanti saja saya menyerahkan diri saya kepada juragan saya. Saya tidak mau. iya. Ya makin loh. Gini loh, kita ini gimana? Kita ini saling menghormati, saling menyayang. Jangan sampai Cukup. kita ini- Jangan kau tekan lagi. Enggak. Sebenarnya kamu maunya apa tuh sebenarnya? Mau utamanya apa tuh? Tujuan utama saya untuk membuat keluarga yang sakit. Terutama Itu terutama siapa? saya. Hmm. Saya merusak pikirannya. Ya, kenapa kok terutama pada masnya itu kenapa? Itu karena supaya dia tidak bisa bekerja. Oh gitu. Emang dalam persaingan kerja atau gimana? Ya, Kenapa? Tidak mau diatur. Enggak mau persis, enggak mau diatur, enggak mau untuk
Damai. Cukup. Cukup. Kenapa? Kenapa Ki? Saya mau tanya. Mau kemana? Saya tidak kemana-mana. Saya akan tetap. Sama masnya. Warga dong. Kita tidak bisa terlihat apa-apa. Saya juga. Kamu jangan mendekat saya. Kenapa dengan mendekat? Jangan mendekat. Kenapa? Saya tidak suka. Kamu panas. Saya akan tetap di sini kalau sampai nggak mau pergi. Saya tidak akan pergi dari sini. Kalaupun kalian mau saya. Kalau tempat kita saya masih ada di sini. Tempat saya ada di situ. Kalau kamu sini hanya menyakiti orang, Itu tujuan saya. kalau tujuan kamu nyakitin orang, maka tujuan saya untuk menolong orang. Karena di dalam agama saya ada yang namanya amal ma'ruf nahi munkar. Saya tahu. Kalau sampai tidak mau pergi, sampai Tahu saya siapa bakar saya. misalnya itu. Saya bisa membunuh siapa saja sesuka hati saya. Kalau kamu mau Maksud bunuh, dirimu. kalau kamu bunuh saya dulu. Kalau kamu mau Baik. bunuh saya dulu. Saya bunuh kau ada di sini. Bunuh saya, ayo, serang saya. Yaksikan yang ada di sini. Ayo, serang saya. Bunuh saya. Bunuh saya. Semua dukun-dukun santet yang pernah gunain kamu suruh nyerang saya, suruh nyantet saya. Kamu punya ilmu apa? Keluarin semuanya. Keluarin semua ilmu kamu. Anak buah kamu tuh panggil semuanya. Biarkan, lepaskan saja. Ayo serang saya semua kamu. Keluarkan semua ilmu kamu. Keluarkan semua ilmu kamu. Keluarin ilmu kamu. Keluarin ilmu kamu. Keluarin ilmu kamu. Hanya kau dapat hidup.
maju. Maju semuanya, maju. Sini lawanku. Bukan murid saya. Saya cabut nyawamu sekarang. Assalamualaikum. Pasukan di Muslim hadir. Berantem yang makhluk. Kasih pelajaran makhluk itu. Kasih pelajaran makhluk itu dua-duanya. Jin Hajrat datang. Muslim datang. Ajak sebut makhluk ini. Pelajaran makhluk ini. Kita kira berdua-duanya. Ini pelajaran dua mata. Kita kira berdua-duanya ini. Kita berdua-duanya ini.
bantuin aja dua-duanya ini. Bantuin aja untuk ngajar dua makhluk ini. Kita yang sudah masuk Islam ajak masuk ini. Asik belajar agama. Belajar agama. Yang sana itu sedang bertarung sama kita. Yang sana itu. Anjir lah. Anjir lah. Mulai kemasukan tidur yang lain datang. Pegangin makhluk ini, pegangin. Peratus di muslim datang. Bismillah, pegangin makhluk ini. Pasukan di muslim dalam selatan datang. Pegangin makhluk ini. Bismillah. Tatapin ke bumi dia. Bikin dia sujud. Cepatan. Udah ampun apa enggak kamu? Masih mau melawan? Biar Cici sama Cici ini. Ya. Tugas kamu di sini apa? Apa tugas kamu di sini? Nyakitin tempat rumah ini, orang ini. Pegangin malu ini, pegangin. Mau tobat enggak kamu? Mau tobat bener apa enggak kamu? Mau tobat bener enggak kamu? Mau tobat. Dan jadikan dukun lagi untuk nyerangin orang-orang enggak? Mau masuk Islam? Dan itu saya kamu. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keluarkan dia dalam tubuh orang ini. Keluarkan, bawa dia ke tempat kita kepada pekan. Bismillah. Lagunya di sini aja. Biar itu. Kepada sakit. Kalau menyakitin orang kok enggak ampun-ampun. Sekarang kepala kamu sakit kok minta ampun-ampun kamu. Ampun. Ampun. Kamu ampun-ampun kalau lagi sakit. Nyakitin orang mau kamu. Itu hanya saya disuruh. Walaupun disuruh kamu mau. Ampun. Apa tugas kamu di sini itu? Kamu bikin dari Buat bikin orangnya ini. Iya. Kamu pakai aliran darah. Tempat apa kamu di sini? Rambut. Tempat rambut. Masuk ke kepalanya. Apa media kamu yang taruh di sini itu? Pusaka ditaruh di sini. Ya, dia ujung. Dia depan rumah. Di mana? Di ujung itu. Di depan. Iya. Dia sakitin saya. Saya tidak bakal nyakitin kamu kalau kamu tidak nyakitin rumah ini. Dia mendekati saya. Tidak
apa-apa. Dia tidak akan nyakitin kamu walaupun saya dekat sama kamu. Kenapa? Jangan siksa saya. Dia tidak akan nyiksa kamu kalau kamu mau tobat. Jangan Kalau kamu tobat. saya nggak akan nyiksa kamu. Saya nggak akan nyiksa kamu kalau kamu tobat. Ya, Aku tenang. kamu apa? Taruh di sini pusaka? Ya. Taruh di mana kamu? Ayo depan. Di depan mana? Ayo depan utama. Kamu benar-benar mau tobat? Ya. Ikut dengan saya. Rasa dengan utama. Kenapa? Saya dengan utama. Kamu benar-benar mau tobat? Ya. Yang di sini lagi. Tidak. Jangan ikut. Ikut dengan saya. Ya. Benar-benar ikhlas. Ya. Ikhlas. Karena telah banyak. Tadinya ikut. Bagi muslim, lepasin pegangannya, lepasin pegangannya. Ucapkan kalimat syahadat kalau ikut dengan saya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana letak kamu yang ada di sini diambil. Kartu yang di dalam kepala orang yang sakit. Orang yang sakit mana? Yang ada di depan rumah mana? Diambil. Lewat kamu di sini. Kamu ditaruh di mana? Diambil. Di sini ditaruh di mana? Kamu ambil. Coba motornya dipinggir dulu, Pak. Ada listrik nggak? Listrik ditaruh di dalam tanah. Nah, motor ini, di samping motor ini. Motornya ini di pinggir ini. Dan di motor ini di pinggir sini, Pak. Ada listrik nggak? Kamu ditaruh di mana? Di sini. Di jalan sini. Di sini kamu. Coba ada listrik nggak? Sudah lama di sini. Sudah ada 6 tahun. Oh, kamu di sini. Di sini kamu. Betulnya kamu di sini. Nah, kenal juga. Pikir, pikir. 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 Jalan. Pikir ada sini. Apa? Lanjutkan. Apa yang kamu pegang itu? Ada dipegang satu kan? Tapi di sini masih ada. Terus buka dulu. Ada di sana satu. Oh, itu yang dipegang. Tuh, agak sini kan. Nah, itu. Ya, nah, ke sana dulu. Nah, situ. Dan nanti jangan dicari dulu, cari dulu. Ada yang di sana. Mana barangnya? Yang kamu ditanamkan di sini mana? Mana? Kasih saya. Kasih saya. Jangan siksa saya dulu. Tidak. Saya itu baik. Asalkan kamu baik, saya baik. Sama makhluk Allah saya tidak pernah nyiksa ya. Ada juga di bawah kasur. Di mana? Di depan sini. Di bawah kasurnya. Iya. Itu memang di sana untuk nyakitin. Di bawah kasur.
Kasur tempat tidurnya siapa? Masnya yang sakit itu. Jangan sakiti saya. Biarkan saja. Yang di bawah kasur itu apa? Sama saja. Untuk nyakitin juga. Ambil juga yang di dalam sana kalau gitu. Ambil. Aman, tempat tidur di mana, Mas? Tempat tidur di mana? Di ruang tamu itu. Ambil mana? Bawa ke sini. Kasih ke saya. Ini kasur tempat tidurnya ini. Ini tempat tidurnya. Di sini kamu. Kamu di sini. Di mananya? Di bawah mananya? Oh, di bawah itu. Ambil, bawa ke sini. Oh, itu. Apa itu? Ini punya rumah bukan? Itu. Yang dipegang sendiri. Bukan. Mas sama loh. Tempel putih ini. Punya sama bukan? Bukan. Emang kamu di sini? Mau jakin sakitin saya. Enggak, saya enggak nyakitin kamu. Kamu di sini itu enggak apa namanya? Tempel untuk di otaknya. Untuk nyakitin orangnya ini. Kalau gitu kasih ke saya. Kasih ke saya. Ini sudah lama nih. Ini namanya apa, Kak? Tempel putih. Kalau itu apa ini, Kak? Kita manusia yang sembarang. Kita akan bisa melihatnya. Emang kamu tutupin? Emang ditutupin di sini? Tutupi Emang dengan ditutupin? keilmuan yang berlapis-lapis sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat. Terus yang di samping rumah itu apa? Di samping rumah itu? Di samping rumah ini? Itu ada salah satu benda. Kasih ke saya. Ambil. Ambil. Cukup saya mengambil di sini. Kenapa nggak ada sekalian? Itu bukan urusan saya. Bukan satu yang Itu nyuruh kamu, bukan bukan. Yang urusan orang lain lagi saya. itu. Orang lain lagi. Kenapa kamu suka ada di rumah ini itu kenapa? Karena saya suka dengan hawanya juga. Hawanya kenapa? Panas. Kenapa panas? Mereka bertengkar. Emang suka bertengkar kan? Suka bertengkar, bangsa jin itu nanti yang kalau ada yang mau dolim mudah masuknya ke kepala ya. Karena kalau panas itu dia nanti imbang. Ini panas, ini sama berantem hawanya panas. Ini bangsa jin orang mau dolim kan panas. Kalau dia selaras itu masuk nanti. Benar mau tombak katanya tadi ya. Ikut saya ya. Nanti ikut ngaji ya. Terus yang di kepala masnya itu teman-teman kamu itu tarik tuh, keluarin semuanya. Topik yang apa ya? Itu. Keluarin semua teman kamu yang ada di sini. Teman-teman kamu yang masuk itu ke sarafnya itu keluarin semuanya itu. Semuanya bawa kepada pokan. Kamu pisan. Ada di kepala semuanya. Teman kamu itu. Ada berapa itu yang di kepalanya itu? Ada 3. Anak buah kamu itu bawa semuanya. Dilepaskan mas. Jadi tahan, minta kepada Allah untuk dilepaskan semua jin yang ada di dalam tubuh di kepala. War. Masih ada lagi
ambil lagi. Mana tisu? Ada tisu. Ada jual lagi. Betul teh. Langsung tetap di betul teh. Itu selagi itu. Sekarang, keluarkan saya. Ikut dengan saya dengan baik. Iya. Coba Ci. Ikuti nanti ya. Matanya terpejam. Dibuka, kencang. Nah, ikuti. Kita kalau mau jalan ke samping rumah diikuti saja. Kalau ada apa Allah, keluar nafas Allah. Tak ada apa dari hidung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buang nafas dari mulut pelan. Sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buang nafas dari mulut pelan. Dan nafas lagi. La quwwata illa billahil aliyyil azim. La quwwata illa billahi la quwwata illa billahil azim. Buang nafas dari mulut pelan. Ya Allah, saya meminta izin dan ridhamu ya Allah. Saya meminta semua karomahnya para wali hadir. Ya Allah, saya meminta radar gaib tunjukkan barang-barang yang buruk yang menjalani rumah ini. Jangan dilawan, ikuti saja, jangan takut. Terus ikutin aja tangan. Terus ikutin aja, ada apa-apa. Terus ikutin terus. Jangan takut. Nah, Allah. Tutup. Tangan di sini. Lapang. Kelihatan kau? Kelihatan. Kamu natailah. Diterangkan Pak Lurah. Apa itu Pak Lurah?
Ya, ini semuanya tadi yang berada di rumah ini, juga rumah ini juga. Ini ada beberapa yang sangat berpengaruh dalam sakitnya masnya tadi. Mas Andri ya. Iya. Yang terutama ini yang selalu membuat beliau bingung. Dia bingung karena lupa, dan ingat lupa lagi gitu ya. Kemudian yang tadi yang berada di dalam kepalanya itu masuk sangat mempengaruhi kepala jin-jin yang seperti yang katanya di mana prestasikan ada seperti ini. Semua ini saling satu menyatu dan saling berkaitan, sehingga ketika sakitnya masnya ini jadi bermacam-macam jalan. Jadi mulai dari kelupaan, dari badan, dan turun maksudnya kemudian sakit sesak napas dan sebagainya. Ini semuanya ketika dimanifestasikan seperti ini. Jadi para sahabat sekalian dan para subscriber sekalian, kita harus selalu berdoa kepada Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak terganggu oleh makhluk-makhluk atau jin-jin yang dolim ya. Mungkin dan ini juga dari saran dari kita dari Padepokan, mudah-mudahan keluarga ini termasuk keluarga yang diridhoi Allah, sehingga kita datang di sini nanti membawa berkah kepada keluarga ini sekalian, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan ridhonya kepada keluarga ini sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang sampaikan ya. Lain dari hal-hal yang di luar, perlu untuk dipahami bahwa ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan dari dalam. Jadi tadi ketika kita sedang melakukan pembicaraan ini, yang tadi mengganggu tadi, bahwa kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau ketika Saja Jin tadi berkata, kenapa kok bisa cepat masuk ke dalam pikiran beliau ini, kenapa bisa dengan mudah dan menetap di bagian kepala, bahkan di tempat tidur, karena satu hal yang beliau katakan, yang dikatakan tadi itu suka bertengkar, ini tidak boleh. Kalau rumah tangga bertengkar itu nanti akan menimbulkan hawa panas, dan bangsa jin itu hawanya panas. Ketika selaras panas sama panas nanti mudah menyatu. Jadi salah satu hal untuk menjaga agar diri kita itu tidak mudah diganggu jin, tidak mudah kena santet, itu rumah tangganya yang harmonis, rumah tangganya yang harmonis, yang adem ayem. Otomatis kalau adem, nanti yang bersifat panas itu akan mati atau enggak betah. Di api itu kalau ada suatu hal yang dingin pasti akan mati. Jadi ambil hikmahnya saja, bahwa kalau bisa setelah ini saya minta rumah tangganya untuk lebih tentram lagi, lebih adem ayem lagi, dan lebih harmonis lagi ya. Amin. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat para sahabat sekalian, kami dari tim Padepokan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini jangan sebagai nasihat, sebagai itu saja lah, kita anggap sebagai saja. Dan kami dari tim Padepokan mohon undur diri, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita air garam tuh. Terus ini pun